pantun yang asik nih sebelum kita memasuki pembelajaran. Dengerin ya. Kalau tahu bunga setanggi dari ujung sebelah barat, Assalamualaikum, selamat pagi, kusapa engkau dengan hangat. Nah, itu ya pantunnya. Pantun itu untuk menyapa kalian semua. Jadi, kalian semua setelah mendengar pantun ini harus semangat belajarnya. Belajar matematika bilangan Caca. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semoga baik semua ya. Karena kita sekarang lagi pandemi dan kebetulan harus diam di rumah kecuali ada kepentingannya tertentu, maka kita jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita dan menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Semangat! Nah, anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, tahu nggak sih, ternyata Al-Quran itu sudah menjelaskan matematika jauh sebelum para ilmuwan yang menemukannya. Wah, Masya Allah. Percaya nggak kalian? Percaya, harus percaya. Karena kita sebagai seorang muslim harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya yaitu Al-Quran. Nah, coba percaya kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Kedua. Coba yang lainnya. Kesatu. Yang lainnya? Iya, betul. Ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi Ibu, bagaimana buktinya atau apa buktinya bahwa Al-Quran telah menjelaskan terlebih dahulu tentang matematika jauh sebelum ilmuwan yang menemukannya? Oke, Ibu kasih contohnya ya. Nih, contohnya ada di Quran surat Al-Waqiah ayat 7 yang berbunyi wa kuntum ajwajan salasah. Artinya, dan kamu menjadi 3 golongan. Wow, ya juga ya Bu, tapi di mana matematikanya? Matematikanya itu di angkanya. Coba, barusan apa Ibu menyebutkan angka? Atau di dalam ayat itu ada angka nggak? Ada Bu, ada, yaitu 3. Dan kamu menjadi 3 golongan. Masya Allah. Jadi Allah sudah menyebutkan angka 3, angka 1, dan angka-angka yang lainnya dalam Al-Quran. Jadi kita harus lebih semangat lagi nih dalam baca Al-Qurannya, dalam berbuat baiknya, dalam baca Iqra-nya. Gitu ya. Apalagi dalam menjaga ucapan, menjaga perbuatan harus selaras dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Tapi Ibu kan aku nggak tahu isi Al-Quran seperti apa. Aku masih Iqra 2, aku masih Iqra 3. Nah, nggak apa-apa. Kalian bisa bertanya kepada ibu, ayah kalian, nenek kalian, atau bahkan guru ngaji kalian. Pasti akan bisa menjelaskannya. Jadi semangat lagi ya untuk belajarnya ya. Semangat. Pinter. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, kita perhatikan dulu yuk benda yang sedang Ibu pegang ini. Nah, coba kalian tebak. Ini apa namanya? Pulpen. Iya, betul sekali. Ini namanya pulpen. Ada berapa pulpen yang Ibu pegang? 2. Wih, pinter kalian, hebat-hebat. Coba kalau Ibu seperti ini. Pulpennya aja berapa? 1. Betul, pulpennya 1. Kalau Ibu tambah 1 lagi, pulpennya jadi berapa? 2. Oke, jadi ada 2 buah pulpen yang sedang Ibu pegang.
Lalu ibu tambah satu lagi. Nah, ini apa namanya? Pensil. Iya, betul sekali, ini pensil. Ditambah ke sini. Jadi ada berapa jumlah benda yang ibu pegang? Ada 3. Lalu ibu mau tambah satu lagi nih. Nah, sama ini. Ini apa ya? Penghapus. Betul sekali, ini penghapus. Lalu kita tambah di sini. Jadi ada berapa jumlah benda yang ibu pegang? Ada 4. Mari kita coba buktikan bersama. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Yeay, betul sekali. Jadi benda yang ada di tangan ibu berjumlah 4 barang. Sip, kalian hebat. Selanjutnya ibu mau ngasih satu cerita lagi nih. Masih siap? Harus siap dong. Nah, cerita ini menceritakan Rudy telah diberikan hadiah oleh pamannya. Ternyata isi hadiahnya itu peralatan sekolah. Mari kita hitung apa saja dan berapa saja hadiah yang telah Rudy dapatkan. Siap menghitung, siap? Oke, kita lihat nih yang pertama. Itu ada gambar apa ya? Pensil, betul sekali. Pensil. Berapakah jumlah pensil di situ? Berapa? 1, betul sekali. Ada 1 buah pensil. Nah, selanjutnya nih, ada gambar apa ya itu? Buku. Wah, hebat. Bukunya berapa jumlahnya? 2. Wah, hebat, hebat, hebat. Jumlah buku tersebut ada 2. Oke, selanjutnya nih kita lihat gambar selanjutnya. Gambar apa itu? Tas, betul sekali. Tasnya ada berapa ya? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada 3 buah tas. Wah, banyak sekali ya. Lalu yang selanjutnya nih, ada gambar apa itu? Pulpen, betul sekali. Pulpennya banyak ya. Ada berapa sih pulpennya? Kita hitung bareng-bareng yuk. Ada 1, 2, 3, 4. Yeay, pulpennya ada 4. Nah, lalu yang terakhir nih. Wah, banyak sekali itu. Apa ya itu? Penghapus, betul sekali. Itu namanya penghapus. Jumlahnya ada berapa ya? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, hebat. Ada 5 penghapus. Jadi, hadiah yang telah didapatkan oleh Rudy yaitu 1 buah pensil, 2 buah buku, 3 buah tas, 4 buah pulpen, dan yang terakhir 5 buah penghapus. Yeay! Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti yaitu tentang bilangan cacah, Ibu akan men-flashback kembali atau mengingat kembali tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Mungkin di antara kalian ada yang lupa atau ada yang nggak ingat misalnya. Tapi Ibu yakin pasti kalian semua ingat dan kalian semua itu hafal dengan nama bilangan dan lambang bilangannya. Jadi secara garis besar, nama bilangan itu sebutan untuk sebuah angka. Nah, seperti 1, S-A-S-T-U-T, 1. Nah, itu nama bilangan. Terus 3, T-I-T-G-A-G, 3. Terus contoh lagi, 5, L-I-L-M-A-M, 5. Nah, itu namanya nama
bilangan. Lalu yang selanjutnya ialah lambang bilangan. Nah, lambang bilangan ini ialah simbol dari bilangan tersebut. Kayak tadi nih ada 1. Lambang bilangannya berarti angka 1. Terus 3. Lambang bilangannya berarti angka 3. Terus 5. Berarti angka bilangannya itu atau lambang bilangannya itu berarti angka 5. Seperti itu ya anak-anak. Pasti kalian paham kan? Mudah dan ini itu gampang. Seperti contoh, Ibu sudah memberi tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Itu nama-nama angka dan lambang bilangannya. Seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang bilangan cacah. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama kalian. Kalian udah tahu belum apa itu bilangan cacah? Belum? Serius nih Ibu nanya sekali lagi. Kalian udah tahu belum apa itu bilangan cacah? Oke, karena belum belajar tentang bilangan cacah, yuk mari sama Ibu bakal dikenalin nih apa itu bilangan cacah. Nah, kalian sudah siap untuk belajar? Kurang keras suaranya. Kalian siap untuk belajar? Oke, kalau kalian siap, kita mulai. Here we go. Anak-anak, sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu tentang bilangan cacah. Secara garis besar, bilangan cacah ialah himpunan bilangan asli yang dimulai dari 0 atau himpunan bilangan bulat yang tidak bernilai negatif dan dimulai dari 0. Nah, untuk membedakannya, bilangan bulat ialah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kalau bilangan asli ialah himpunan bilangan positif yang tidak dimulai dari 0. Gimana? Udah ada kan perbedaannya? Jadi intinya bilangan cacah itu selalu diawali dari angka 0. Misalnya, sebutkan bilangan cacah kurang dari 5. Pertama kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Loh, Ibu kok 5-nya nggak ditulisin? Karena ini kurang dari. Kalau misalnya perintahnya kurang dari sama dengan, ada kata sama dengannya, baru 5-nya kita masukkan ke himpunan. Begitu ya anak-anak, mengerti? Poin selanjutnya yaitu menyajikan bilangan cacah. Dalam bilangan cacah akan terdapat penghitungan banyak anggota berupa objek yang disajikan. Sebelum ke sana, Ibu mau nanya dulu nih, apa ya objek itu? Ada yang tahu dari teman-teman? Coba, apa aja? Nah, ternyata betul, objek itu berupa manusia, hewan, benda, dan juga tumbuhan. Maka dari itu, mending kita simak dulu yuk contoh di bawah ini. Ada banyak wortel yang Pak Sandi tanam di kebun miliknya. Dan di sini Pak Sandi meminta tolong kepada teman-teman untuk menghitung berapa banyak wortel yang telah Pak Sandi tanam. Nah, di sini sudah terdapat 3 baris buah wortel. Tapi untuk baris pertama itu ada 12 wortel. Lalu baris kedua dan ketiga itu ada berapa wortel ya?
Daripada kita bingung, mending kita hitung bersama-sama baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, sama ternyata baris ke-1 dan kedua itu berjumlah 12. Dan kita hitung baris ketiga apakah 12 atau bahkan lebih. Yuk bersama-sama kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ternyata baris ke-1, kedua, dan ketiga itu sama-sama berjumlah 12 wortel. Nah, jadi jawabannya bahwa 12 ditambah 12 ditambah 12 adalah berapa coba? Yuk coba teman-teman hitung. Kemudian siapkan terlebih dahulu buku dan pensilnya. Kemudian kita hitung bersama-sama. 12 ditambah 12 ditambah 12. Gimana? Sudah ada jawabannya? Nah, betul sekali. Jawabannya adalah 36. Lah, kok Ibu 36 ya? Dari mana itu? Nah, jadi 36 itu berasal dari 12 wortel di baris pertama ditambah 12 wortel di baris kedua dan ditambah 12 wortel di baris ketiga. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya adalah 36. Ternyata pintar-pintar ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu mengenai menuliskan lambang bilangan dengan ide nilai tempat. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu nih apa lambang bilangan. Jadi, lambang bilangan itu merupakan simbol atau tanda yang berupa angka. Ingat, hanya angka saja. Jadi, lambang bilangan adalah simbol atau tanda yang berupa angka. Contohnya angka apa aja ya? Berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam lambang bilangan juga itu terdapat nilai tempat bilangan, yaitu di mana nilai memiliki tempat untuk kita hitung. Dan biasanya nilai tempat pada bilangan itu dimulai dari sebelah kanan, teman-teman. Dan yang termasuk ke dalam nilai tempat itu ada banyak sekali. Ada satuan yang berjumlah hanya satu angka aja, dan itu biasanya berada di akhir. Kemudian puluhan yang berjumlah 2 angka. Yang ketiga ratusan yang berjumlah 3 angka. Namun yang akan Ibu jelaskan hanya 2 aja teman-teman. Jangan bingung-bingung dulu, yaitu satuan dan puluhan. Nah, di sini sudah ada contohnya nih. Contohnya angka 82. Kita tahu bahwasannya nilai puluhan itu pasti berada di sebelah kanan. Sedangkan satuan itu berada di akhir atau sebelah kiri. Kita lihat lagi, apakah 8 berada di awal atau berada di akhir? Dan ternyata kita tahu 8 itu berada di awal, sedangkan 2 itu berada di akhir.
Dan 8 itu disebut dengan 80. Sedangkan 2 itu disebut dengan 2 saja, tidak pakai puluhan. Jadi 8 yang berada di kanan termasuk ke dalam puluhan, dan 2 termasuk ke dalam satuan. Seperti itu teman-teman. Nah, agar kita mampu memahami dalam penulisan lambang bilangan dan nilai tempat, mendingan kita lihat contoh yuk. Cek. Nah, di sini sudah ada puluhan, kategori puluhan dan juga kategori satuan. Di kategori puluhan sudah terdapat banyak ceri, dan di kategori satuan itu ada beberapa ceri. Coba teman-teman hitung di kategori puluhan ada berapa ceri, ayo. Betul. Jawabannya adalah ada 20 ceri di kategori puluhan. Lalu kita hitung di kategori satuan ada berapa ceri? 1, 2, 3, 4. Nah, betul lagi. Untuk kategori satuan terdapat 4 ceri. Lalu, karena memang di sini sudah ada kategori puluhannya ada 20 dan kategori satuannya ada 4, maka jawabannya adalah 2 puluhan dan 4 satuan. Lalu ibu kenapa kok si 20-nya dihilangkan sedangkan si 4 enggak? Nah, si 20 yang nolnya dihilangkan itu karena sudah diwakilkan oleh kata puluhan. Jadi teman-teman nggak harus nulis 20 puluhan. Cukup tulis aja 2 puluhan dan 4 satuan. Seperti itu teman-teman. Nah, anak-anak, materi selanjutnya itu mengenai membandingkan bilangan terhadap suatu benda. Nah, untuk membandingkan bilangan terhadap suatu benda, maka kita perlu pernyataan untuk menyatakan perbandingan terhadap suatu benda tersebut. Nah, pernyataannya itu ada 3. Yang pertama, lebih dari. Yang kedua, kurang dari. Dan yang ketiga itu ada sama dengan. Nah, untuk pernyataan yang ketiga sama dengan itu menyatakan bahwa perbandingan antara benda yang akan kita bandingkan itu, misalnya saja benda A dan benda B itu nilainya sama atau jumlah bilangannya itu sama. Nah, untuk itu kita coba perhatikan soal berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini ada pulpen. Ada pulpen A dan pulpen B. Nah, coba lihat di samping gambarnya ya. Ada pulpen A dan pulpen B. Di sana ada pertanyaan. Pertanyaannya itu kalian harus mengisi titik-titik dari soal tersebut. Misalnya saja pulpen A titik-titik pulpen B. Lihat di sini ya, pulpen A titik-titik pulpen B. Pulpen A itu apakah lebih dari pulpen B? Ataukah pulpen A kurang dari pulpen B? Ataukah nilainya itu sama dengan, perbandingannya itu sama dengan? Nah, untuk itu, ayo kita bandingkan jumlah dari pulpen A dan pulpen B. Apakah lebih dari? Apakah kurang dari? Apakah sama dengan? Nah, untuk menjawab soal tadi mengenai perbandingan dan membandingkan bilangan terhadap suatu benda, tadi bendanya itu apa sih? Iya, benar, pulpen ya. Bendanya itu tadi pulpen. Ada pulpen A dan pulpen B. Coba kita lihat di sini ya gambarnya. Nah, untuk menjawabnya, pertama, ayo kita siapkan buku catatan kalian semua. Ya, coba siapkan. Ayo siapkan. Coba siapkan buku catatan kalian semua dan coba perhatikan Ibu di sini ya.
untuk membandingkannya. Di sini Ibu ada pulpen, ada bendanya langsung nih secara langsung untuk menghitungnya agar teman-teman atau kalian semua bisa melihat langsung perbandingannya. Manakah yang lebih banyak? Apakah pulpen A? Apakah pulpen B? Nah, coba perhatikan ya. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah pulpen A. Pulpen A, coba lihat. Di sini gambarnya ya, ada pulpen A. Pulpen A itu jumlahnya ada berapa sih, Ibu? Nah, coba kita hitung ya. Pulpen A. Ini contohnya ya. Ini contoh langsungnya, pulpen A. Ini contohnya pulpen A. Pulpen A kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pulpen. Ayo coba catat ya. Pulpen A sama dengan 4 pulpen. Ya, coba catat. Oke. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Kita akan menghitung pulpen yang selanjutnya, yaitu pulpen B ya. Nah, pulpen B. Pulpen B itu ada berapa sih, Ibu? Coba lihat di sini gambarnya. Nah, kita coba hitung ya. Nah, di sini sudah ada pulpen B nih yang Ibu pegang ya. Kita hitung ya. Jumlahnya adalah 1, 2. Kita ulang lagi. Pulpen B itu kita hitung 1, 2. Jadi jumlahnya ada 2 pulpen. Coba kalian catat ya. Tadi pulpen A itu berapa? 4. Dan sekarang pulpen B ada 2. Nah, setelah itu kita coba bandingkan secara langsung nih setelah kita mendapatkan jumlahnya atau bilangan dari jumlah benda itu. Nah, kita lihat manakah yang lebih banyak? Ayo, mana yang lebih banyak? Coba tebak. Coba perhatikan langsung. Ini ada bendanya langsung nih, coba lihat. Nah, iya betul. Yang lebih banyak itu ini, pulpen A. Tadi berapa jumlahnya? Udah ditulis? 4. Sedangkan ini untuk pulpen yang B jumlahnya tadi berapa? Iya, betul, 2. Ternyata jumlah ini tuh lebih sedikit dan ini lebih banyak dari jumlah pulpen B. Jadi jawabannya apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Ya, betul, lebih dari. Jadi, pulpen A lebih dari pulpen B. Jadi, jawaban dari pulpen A titik-titik pulpen B itu adalah lebih dari. Karena jika dilihat saja, pulpen A itu jumlahnya lebih banyak ya daripada ini pulpen B. Dan bilangannya pun memang benar bahwa bilangan 4 lebih besar daripada bilangan 2. Nah, oh iya, Ibu mau tanya, 4 dan 2 itu bilangan apa? Iya, betul, bilangan satuan. Wah, pintar sekali ya kalian semua. Nah, seperti itu ya, untuk membandingkan suatu bilangan terhadap suatu benda. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung nih ya, dari soalnya, kalau misalkan yang ditanyakannya itu pulpen, coba kalian kumpulkan pulpen yang kalian punya, dan samakan jumlahnya dengan soal dari, atau dari pulpen dalam soal tersebut, seperti ini, secara langsung, agar lebih mudah, kayak gitu ya. Jadi untuk membandingkan suatu benda itu sangat mudah sekali ya anak-anak, apalagi kita semua langsung membandingkannya terhadap suatu benda tersebut, yaitu pulpen. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya materi yang keenam atau materi terakhir mengenai mengurutkan bilangan. Dan mengurutkan bilangannya itu pasti akan melalui suatu benda, seperti materi tadi mengenai membandingkan bilangan terhadap suatu benda. Nah, biasanya yang ditanyakan itu ada 2 loh.
Misalkan saja, coba urutkan benda tersebut, jumlah benda tersebut, misalkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan biasanya juga dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, apa sih urutan benda dari yang terkecil sampai yang terbesar? Nah, maksudnya, jadi urutan bilangan yang jumlahnya itu terkecil sampai yang terbesar. Kalau misalkan dalam benda, jumlahnya yang sedikit, lebih sedikit, sampai yang jumlahnya banyak. Itu. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mencontohkan langsung mengenai mengurutkan suatu bilangan terhadap suatu benda. Maka perhatikan soal berikut ini. Nah, coba perhatikan soal di samping. Soalnya itu mengenai mengurutkan bilangan terhadap suatu benda. Bendanya itu apa? Sendok. Nih, Ibu bacakan soalnya. Perhatikan gambar sendok di bawah ini. Ada sendok A, sendok B, dan sendok C. Nah, pertanyaannya itu, coba urutkan jumlah sendok di atas dari yang terkecil jumlahnya sampai yang terbesar maupun terbanyak. Tuliskan bilangannya saja pada kotak berikut. Nah, ini kotaknya. Kalian bisa isi urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar terhadap suatu benda atau terhadap sendok tersebut melalui kotak di samping. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menjawabnya, Ibu akan menjelaskannya. Perhatikan cara penyelesaian berikut. Nah, untuk cara penyelesaiannya, coba perhatikan sendok yang sudah Ibu sediakan di bawah ini berdasarkan soal tadi. Nah, sebelumnya nanti Ibu akan berikan atau cantumkan soalnya di samping ya. Nah, ini untuk sendok yang ada di kotak A atau kotak pertama. Ini untuk sendok yang ada di kotak kedua atau yang kedua. Dan ini untuk sendok yang ada di kotak ketiga ya. Untuk di kotak ketiga atau kotak terakhir. Kita coba hitung yang pertama ya. Kita harus hitung dulu jumlah sendoknya. Kita hitung untuk kotak yang pertama itu ada 1, 2, 3. Ada berapa? Ada 3 sendok. Coba kalian tulis ya. Untuk sendok yang pertama atau dalam kotak pertama itu ada 1, 2, 3. Ada 3 sendok. Nah, selanjutnya untuk sendok yang ada di kotak yang kedua, ada berapa sih? Ayo coba kita hitung. 1, 2. Ada berapa? 1, 2. Ada 2 sendok. Coba kalian tulis ya. Untuk sendok yang di kotak pertama ada 3. Dan untuk sendok yang ada di kotak kedua ada 2. Selanjutnya kita masuk ke kotak yang ketiga. Kita coba hitung ya. Ada berapa sendok nih? Ada 1, 2, 3, 4. Coba hitung dari sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4 sendok. Jadi di kotak yang ketiga jumlah sendoknya ada 4. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian menghitung, coba kalian perhatikan manakah sendok yang lebih banyak. Coba jawab, manakah sendok yang lebih banyak? Atau kita langsung aja deh, manakah sendok yang lebih sedikit? Ya, betul. Ini ya. Sendok yang kedua. Jumlahnya ada 2. Dan manakah sendok yang lebih sedikit atau lebih banyak dari 2?
Wah, ada dua nih, ada yang ini dan yang ini. Kira-kira yang lebih kecil dalam urutan kedua atau yang lebih sedikit dalam urutan kedua itu ada berapa ya? Yang manakah ya? Ya, betul, yang ini ya, jumlahnya ada 3. Jadi, jika kita urutkan dari yang terkecil, 2 sendok, 3 sendok. Berarti urutan yang paling banyak itu ada sendok yang ada dalam kotak bagian ketiga atau bagian terakhir. Jumlahnya ada 4. Jadi urutannya 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok. Jadi urutan dari yang terkecil menuju yang terbesar atau jumlahnya dari yang sedikit ke jumlahnya yang paling banyak, yaitu 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok. 2 sendok untuk kotak bagian B, 3 sendok untuk kotak bagian A, dan 4 sendok untuk kotak bagian terakhir. Nah, seperti itu ya. Coba kalian catat. Jadi urutannya dari yang terkecil 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kita ulang lagi. 2, 3, 4. Urutan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Bilangannya atau urutannya dari yang sedikit jumlahnya menuju yang lebih banyak. Oh iya, sebelum kita mengurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil, di sini kita coba urutkan dulu yang tadi ya. Jadi seperti ini urutannya. Nah, seperti ini ya urutannya. 2, 3, 4. Selanjutnya kita mengurutkan dari yang terbanyak menuju yang terkecil. Manakah pulpen yang lebih banyak? Ya, jelas ini ya, jumlahnya ada 4. Karena jika kita bandingkan dengan ini aja, ini lebih 1. Apalagi dengan ini lebihnya 2. Kalau ini dibandingkan dengan ini, lebihnya 1. Kalau dibandingkan dengan ini, tidak, jelas lebih banyak ini. Nah, jadi yang terbesar itu atau yang terbanyak ini ya, sendok yang ada di kotak terakhir. Yuk, kita susun. Jadi susunannya seperti ini ya. Empat sendok, 3 sendok, dan 2 sendok. Ini untuk urutan dari yang terbesar jumlahnya atau terbanyak menuju jumlah yang paling sedikit atau bilangan yang paling kecil. 4, 3, 2. Seperti itu ya. Jadi kalau yang terkecil itu jumlahnya ini. 2, 3, 4. Sedangkan dari yang terbesar 4, 3, 2. Seperti itu. Gampang kan? Apalagi langsung menghitung bendanya ya. Pasti lebih mudah. Kita lihat saja perbandingannya. Mana yang lebih banyak? Ini jelas. Dan yang lebih sedikit ini. Seperti itu. Sudah deh. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari materi mengenai bilangan cacah sampai 2 angka ialah bahwa bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Ingat, tidak negatif. Yang di dalamnya itu terdapat beberapa aspek teman-teman. Yang pertama ada lambang bilangan yang mewakili banyaknya benda. Yang kedua, nama bilangan, yaitu sebutan untuk suatu angka. Yang ketiga, nilai tempat yang berupa satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Dan yang keempat, itu ada nilai angka. Di dalam bilangan cacah juga itu terdapat membandingkan bilangan serta mengurutkan bilangan. Di dalam membandingkan bilangan terdapat 3 kalimat. Yang pertama yaitu lebih banyak, kedua lebih sedikit, dan yang ketiga sama dengan. Adapun yang kedua yaitu mengurutkan bilangan, di mana pengurutan itu bisa dari
yang terkecil, angka yang terkecil, hingga angka yang terbesar. Atau sebaliknya, dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Iya, setelah ini akan ada latihan soal yang harus teman-teman kerjain ya. Jangan lupa diingat kembali materinya. Semangat! Nah, anak-anak, bagaimana tadi pelajarannya? Menyenangkan kan? Pasti mudah ya, insya Allah mudah. Nah, untuk itu, agar jauh lebih mudah lagi untuk mengingat materi tadi, untuk menguatkan memori mengenai materi bilangan cacah tadi, di sini Ibu Hera, Ibu Lala, dan Ibu Miari mempunyai sebuah lagu di mana akan dinyanyikan secara langsung, yaitu judulnya Bilangan Cacah. Nah, oleh karena itu, mari kita bernyanyi bersama-sama agar kita lebih semangat dan lebih menguatkan materi mengenai bilangan cacah. Yuk, siap-siap. Ayolah kawan, mari kita mengenal bilangan cacah dalam matematika. Ayolah kawan, mari kita mengenal bilangan cacah dalam matematika. Marilah ayo mari, marilah ayo mari, marilah kita belajar sambil bernyanyi. Marilah ayo mari, marilah ayo mari, marilah kita belajar sambil bernyanyi. Bilangan cacah bersifat positif. Ada lambang bilangan, ada nama bilangan. Bilangan cacah bersifat positif. Ada lambang bilangan, ada nama bilangan. Ada nilai tempatnya, ada nilai angkanya. Dan jangan lupa mengurutkan, membandingkan. Ada nilai tempatnya, ada nilai angkanya. Dan jangan lupa mengurutkan, membandingkan. Ayolah kawan, mari kita mengenal bilangan cacah dalam matematika. Ayolah kawan, mari kita mengenal bilangan cacah dalam matematika. Marilah ayo mari, marilah ayo mari, marilah kita belajar sambil bernyanyi. Marilah ayo mari, marilah ayo mari, marilah kita belajar sambil bernyanyi. Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah mendengarkan materi, menyanyikan lagunya, sekarang waktunya kita berlatih atau mengerjakan soal. Berikut adalah soal-soalnya. Nomor 1. Sebutkan bilangan cacah yang kurang dari 10. Nomor 2. Perhatikan jumlah benda pada gambar di bawah ini. Kemudian tuliskan lambang bilangan yang tepat.
Nah, selanjutnya nomor 3. Ada banyak alat tulis yang Andi beli dari supermarket. Di antaranya ada buku tulis, pensil, dan juga penghapus. Hitunglah banyaknya alat tulis di bawah ini dengan benar dan teliti. Ada berapa banyak alat tulis yang dibeli oleh Andi? A. 12, B. 10, C. 8. Lalu nomor 4, tuliskanlah lambang bilangan di bawah ini dengan benar. Berikut tabelnya di bawah. Nomor 5. Bandingkan bilangan terhadap jumlah sendok A dan sendok B di bawah ini. Gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada titik-titik di bawah gambar. Nomor 6. Urutkanlah bilangan pada jumlah garpu di bawah ini. Urutkanlah bilangan pada jumlah garpu tersebut dari yang terkecil. Isilah pada kolom di bawah ini, lalu tuliskan urutan bilangannya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyampaian materi tentang bilangan saja sudah disampaikan oleh semua bu guru. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh Ananda sekalian. Jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada pernyataan yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali kepada kami agar kami bisa menjelaskannya lebih detail. Tetap semangat anak-anakku semuanya dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani hari-harinya. Meskipun banyak tugas, tetap tersenyum. Jangan menunggu bahagia baru kamu bersyukur. Bersyukurlah agar kamu bahagia. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Ingat pesan ibu, selalu menjaga 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.